Akun selanjutnya yang memerlukan penyesuaian adalah pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai, tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Misalnya kasusnya gini, pada tanggal 1 November, saya menyewakan sebuah mesin fotokopi selama 5 bulan kepada si A. Si A membayar sewanya setiap awal bulan. Ketika tutup buku pada bulan Desember, berarti si A sudah membayar selama 2 bulan, yaitu November dan Desember. Dan 3 bulan ke depannya, bulan Januari, Februari, Maret, itu berarti belum dibayar. Nah, pembayaran dari si A ini dianggap sebagai pendapatan bagi saya, ya kan? Nah, 2 bulan yang sudah dibayar berarti pendapatan itu sudah saya terima. Nah, ketika tutup buku pada bulan Desember, dan ketika saya mencatat jurnal penyesuaian, maka saya mencatat pembayaran dari si A yang belum dibayar. Oke. Jadi, pendapatan yang belum saya terima adalah selama 3 bulan ke depannya, pada bulan Januari, Februari, Maret. Nah, itulah yang dinamakan pendapatan yang masih harus diterima. Uangnya belum diterima secara tunai, tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Oke, lanjut. Kita analisis ke kasus yang ada di slide. Pada tanggal 31 Desember 2018, masih harus diterima sewa kendaraan untuk 3 bulan, sebesar 9 juta. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata masih harus diterima. Ya, masih harus diterima sewa. Nah, berarti ini adalah transaksi yang merupakan pendapatan yang masih harus diterima. Kata kuncinya di sini, masih harus diterima, ya. Nah, kemudian cara pencatatan jurnal penyesuaiannya seperti ini. Piutang sewa bertambah di debit sebesar 9 juta dan pendapatan sewa bertambah di kredit sebesar 9 juta. Ya, piutang pada pendapatan. Nah, di transaksi ini tidak ada pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca. Jadi hanya ada satu model pencatatan seperti ini. Jadi lebih mudah ya mengingatnya dan memahaminya. Nah, ingat ya, jadi kata kuncinya di sini. Masih harus diterima. Berarti ini merupakan jurnal penyesuaian transaksi pendapatan yang masih harus diterima. Jurnal penyesuaiannya piutang sebesar 9 juta pada pendapatan sebesar 9 juta. Oke, bisa dipahami? Nah, logikanya seperti ini. Kenapa piutangnya bertambah dan pendapatannya bertambah? Karena ini kan pendapatan yang masih harus diterima. Berarti uangnya belum kita terima, masih ada di orang yang menyewa kendaraan. Ya, berarti itu adalah piutang bagi kita. Piutangnya bertambah di debit. Sedangkan sudah diakui sebagai pendapatan bagi kita, sehingga pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah di kredit. Nah, itu logika dari penjelasannya. Kenapa piutangnya bertambah dan pendapatannya bertambah. Ingat ya, ini jurnal penyesuaian untuk transaksi penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Piutang bertambah di debit pada pendapatan bertambah di kredit. Oke, sekarang kita bahas soal di buku paket halaman 238, contoh kasus studio fotografi Bineka Combo. Silakan dibuka halaman 238. Sekarang kalian lihat di soal penyesuaian titik ke-5. Diperhatikan, masih harus diterima bunga atas uang yang ada di bank, 1.150.000. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah masih harus diterima. Berarti ini merupakan transaksi penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima.
Apa sih yang masih harus diterima? Di sini objeknya adalah bunga, ya, bunga bank. Sehingga jurnal penyesuaian yang dicatat seperti ini ya. Piutang bunga pada pendapatan bunga. Piutang bunga bertambah di debit pada pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 1.150.000. Angka ini 1.150.000 dari soalnya tadi ya. Nih, dari sini. 1.150.000. Jadi tidak ada perhitungan. Ingat ya, untuk jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima, kata kuncinya adalah tadi di soalnya masih harus diterima. Kemudian dilihat apa objek yang masih harus diterima. Kalau misalnya yang masih harus diterima itu sewa, berarti jurnalnya piutang sewa pada pendapatan sewa. Nah, karena ini di soal ini yang masih harus diterima adalah bunga, berarti jurnalnya seperti ini, piutang bunga pada pendapatan bunga. Jadi akun yang tetap adalah ini ya, piutang pada pendapatan. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman.